Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang saja nggak apa-apa lah ya. Ini kan nggak wajib ya kalau di peraturan perkuliahan kemarin kan nggak. Ya 147 gitu lah. Ya kan 9, 12, 15. Lalu itu sih. Berapa saja nggak apa-apa lah. Nanti juga Ibu share ya. Yang video kemarin sudah Ibu upload semua. Ada beberapa yang belum. Ya, karena kena batasan per harinya sekian video, jadi nggak bisa banyak-banyak. Oke, ini kemarin sudah definisi relasi dan fungsi. Oh ya, Ibu lihat di e-learning forumnya itu kok kosong ya, Adik. Ya, coba diisi saja. Kira-kira apa yang kurang jelas, nah ditanyakan ya, relasi atau fungsi atau contoh atau apalah. Jangan kosong. Sudah nih. Domain range kemarin sudah. Ulang lah ya. Nah, ini kemarin sudah sih, cuma belum belum dipahami betul gitu ya. Jadi kita mencari siapa domain dari fx dan siapa range dari fx agar si fx ini terdefinisi ya, Adik. Nah, syarat fungsi itu terdefinisi kalau hasil akhir si fx ini tidak boleh, kalau hasil akhirnya ya tidak boleh dia tak hingga. Bukan tak hingga sih, tak terdefinisi. Kan simpelnya sama kayak tak hingga kan. Iya, Bu. Dia tak terdefinisi. Ya, kalau tak hingga dia terdefinisi, tapi angkanya sangat besar. Atau kalau dia negatif tak hingga sangat kecil, ya. Tidak tahu kita tepat angkanya itu berapa. Nah, itu boleh ya tak hingga, tapi kalau yang tidak terdefinisi itu tidak boleh. Nah, supaya fx1 per 4x tambah 3 terdefinisi, nah, ini kan kayak bilangan rasional kemarin ya, P per Q. Q-nya kan nggak boleh 0. Nah, Q di sini 4x tambah 3. Nah, supaya dia jangan 0, kita buat X-nya pembuat 0-nya dulu. Ya. Supaya X-nya jadi 0 itu berapa? Harus minus 3 per 4. Ya kan? Kalau X-nya min 3 per 4, maka penyebutnya ini kan jadi 0. Nah, itu pembuat fx tak terdefinisi. Nah, supaya fx yang terdefinisi, si x-nya ini tidak boleh min 3 per 4. Kan kita tujuannya agar fx itu terdefinisi. Nah, kalau kita isi dengan min 3 per 4, maka si fx tak terdefinisi. Nah, syarat agar fungsi tersebut terdefinisi, 4x tambah 3 nggak boleh 0, maka x-nya tidak boleh min 3 per 4. Artinya apa? Setiap x elemen bilangan real, sepanjang bilangan real dari min tak hingga sampai positif tak hingga, boleh disubstitusi ke dalam x. Kecuali min 3 per 4. Nah, ya. Jadi dibuatlah domainnya dalam bentuk kurung ya, kurung biasa dari min tak hingga sampai min 3 per 4 gabung dengan min 3 per 4 sampai positif tak hingga. Ini kan pada garis bilangan ya kan, Adik? Nah, batasnya min 3 per 4 ke arah kiri dan min 3 per 4 ke arah kanan. Nah, di sini kita pakai kurung biasa. Kurung biasa. Karena angka min 3 per 4-nya tidak diikutkan ke dalam himpunan DF. Kan nggak boleh dia min 3 per 4, jadi dia tidak diikutkan. Nah, dibuatlah dalam bentuk selang seperti ini ya, atau dalam bentuk himpunan R real ya dikurang min 3 per 4. Jadi semua bilangan sepanjang garis bilangan real dari min tak hingga sampai positif tak hingga boleh, kecuali min 3 per 4. Itu maknanya ya. Nah, itu definisi domain dari fx df ya. Untuk range itu hasil
disimbolkan dengan Y. Nah, simbol Y sama dengan, kan fx sama dengan Y, ya kan? Fx-nya 1/4x tambah 3. Maka Y sama dengan 1/4x tambah 3. 4x tambah 3 nggak boleh 0, ya. Sama kayak yang domain tadi ya. Nah, kalau kita kalikan, Y dikali 4x tambah 3 sama dengan 1. Nah, sampai kapanpun X-nya, berapapun X-nya disubstitusi dari DF, domain ya, X-nya kan domain, diisi dari sini, dia tidak akan pernah jadi 1. Adik-adik. Ya. Mau X-nya 0 misalnya, 0 kali 4, 0, tambah 3, 3. 3 kali Y, 3Y. Mungkin nggak jadi 0. Nggak mungkin dia jadi 0. Ya. Karena hasilnya sudah harus 1. Harus 1 hasilnya. Nah, di sini ya. Lagi pula ini kan pecahan. 1 dibagi bilangan berapapun, dia tidak pernah jadi 0. Kecuali pembilangnya sudah 0. Nah, kecuali atas ini 0, dibagi bilangan berapapun, dia boleh. Tapi kalau ini apa namanya? 1, nah, sampai kapanpun dia nggak pernah jadi 0. Ya kan? Nah, maka range atau daerah hasil dari Y atau fx itu adalah semua bilangan real kecuali 0, karena tadi kan pembuat 0 nggak bisa di sini. Pembilangnya aja udah 1, ya kan? Dibagi berapapun tidak pernah jadi 0, itu maknanya. Nah, maka range itu bilangan real kecuali 0, atau range dari F dari min tak hingga sampai 0 gabung 0 sampai positif tak terhingga. Ya, artinya dari garis bilangan real semuanya boleh masuk ke dalam RF kecuali 0. Nah, jadi perhatikan kurungnya ini kan kurung biasa, ya kan? Artinya nolnya tidak diikutkan di dalam himpunan RF. Nah, untuk tak hingga sama min tak hingga itu tetap kurung biasa, ya kan? Karena angka pastinya kita tidak pernah tahu berapa. Gitu. Ini contoh, latihan. Yang tadi contoh ya. Latihan. Nah, ini jenis-jenis fungsi. Ada fungsi polinom fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah seterusnya sampai AN x pangkat n. Jadi ciri khas polinom, poli ya, suku banyak. Nah, pangkatnya itu lebih dari 3. Ya. Karena kalau persamaan konstan fx sama dengan A0, A0 ini kan angka tanpa variabel ya kan. Fungsi linier x-nya pangkat 1. Fungsi kuadrat x-nya pangkat 2, pangkat tertingginya 2. Ini pangkat tertingginya 1. A0 nggak punya variabel, A1 variabelnya x, ya. A2 variabelnya x kuadrat. Pangkat tertingginya 2. Makanya dia dikatakan fungsi kuadrat. Ini linier karena pangkat tertinggi dari x-nya adalah 1. Kalau fungsi konstan tidak punya variabel. Ini polinom atau suku banyak, pangkat tertinggi dari x-nya adalah n. Mulainya 3, Dedek. 3 itu fungsi kubik ya. Pangkat 4 ya mulai 4 lah dia. Suku banyak atau polinom. Nah, ini fungsi rasional. Coba sebelum masuk diaktifkan kameranya bukan Dedek, biar Ibu di screenshot. Ya, depan aja lah ya. Oke, kita ambil gambarnya. Ini Ibu percepat ada dari joinnya karena maghrib dipercepat, nanti terganggu dengan suara rekam di ini, kita nggak jelas nanti pembelajarannya. Dan nggak semua boleh yang join, nggak Ibu buat apa nih, nggak diwajibkan. Join bagus ya kan, nggak join nggak. Absensi nanti 17.30 ya.
Ini untuk penjelasannya aja. Fungsi rasional. Nah, kayak bilangan rasional yang pertemuan 1 ya kan, Px per Qx. Nah, kalau kemarin P per Q, ya sama Q-nya juga tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau penyebutnya 0, maka fungsi ini jadi tidak terdefinisi. Fungsi juga gitu, Qx-nya juga nggak boleh 0. Kalau fungsi rasional tadi jadi tidak terdefinisi juga. Nah, ini contoh fungsi yang rasional ya. Cuma syaratnya penyebutnya ini nanti nggak boleh dia 0. Artinya apa? X-nya nggak boleh min 1. Ya kan? Coba kita uji. Ini ganti min 1 pangkat 3. Min 1. Ditambah min 1 kuadrat. Positif 1. Tambah 1. Oh ya, bisa. Ya nggak bisa berapa ya? Ini jumlahnya harus negatif 1. Nah, kita carilah. Kalau ini 0, 1 masih bisa. Kalau ini bisa ya, ini sudah rasional. Ini bisa rasional. Kecuali dia berapa itu ya? Nanti lah, coba Dede cari. Kira-kira berapa pembuat fx-nya ini jadi nggak terdefinisi? Yang x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, kira-kira berapa itu? Nanti ya. Terus ada fungsi atau nilai mutlak. Nah, ini kemarin juga sudah. Fx sama dengan 3 mutlak x kurang 1 ditambah 2 mutlak x kurang 2. Ini contoh-contoh saja ya. Tidak disuruh selesaikan. Terus ada fungsi bilangan bulat terbesar atau floor. Nah, maksudnya di sini kita membulatkannya itu ke bilangan bulat apa namanya ya? Yang lebih kecil ke arah kiri. Ke arah kiri ya, Dedek. Ini ya Dedek bisa buat apa namanya itu? Oh, bayangkan garis bilangan real. Ya, kebayang ya garis bilangan real mulai dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Di tengahnya itu 0. Nah, contohnya di sini 5. Nah, 5 dibulatkan ya di 5 saja. Nah, coba di sini minus 1,2. Kalau kita bayangkan di garis bilangan real, min 1,2 ini kan letaknya di antara minus 2 dan minus 1. Ya kan? Nah, tadi floor tadi atau bilangan bulat terbesar, dia dibulatkan ke arah bilangan yang lebih kecil. Nah, dari minus 2 dan minus 1, mana yang lebih kecil? Minus 2. Minus 2. Makanya min 1,2 fungsi bilangan bulat terbesarnya itu adalah minus 2. Kan kalau kita pembulatan biasa min 1,2 itu kan min 1 ya kan ada. Karena 0,2-nya ini nggak sampai 0,5. Kalau dia sampai 0,5 jadi minus 2. Nah, tapi kalau bilangan bulat terbesar atau floor, dia dibulatkan ke bilangan kecil, yang lebih kecil. Coba lihat di antara mana, minus 2, minus 1, berarti ke arah minus 2. Nah, demikian juga yang 3,2. Ini kan letaknya di antara 3 dan 4. Mana yang lebih kecil? 3 dengan 4. 3. Jadi dia dibuatkan ke angka 3. Paham kira-kira adik? Paham ya? 3,8 coba. 3,8. Bilangan bulat terbesarnya berapa? 3 atau 4? Yang terbesar mungkin 3, Bu. 3, iya. 3,8 kalau pembulatan biasa ke arah 4, ya kan? Tapi karena ini bilangan bulat terbesar, dia ke bilangan yang lebih kecil. Nah, 3,8 itu antara 3 dan 4. Berarti tetap juga dibulatkan ke arah 3. Nah, jadi hati-hati. Dan simbolnya seperti ini ya, Dedek. Siku di bawah aja. Nanti kalau yang siku di atas ada lagi ya. Bilangan bit biasanya itu. Di komputer kan ada ya. 1 bit berapa byte. Nah, lihat. Fungsi genap. Oh, ini kurungnya berdempet.
geser dikit. Nah, ya biar lebih jelas lihat penjelasannya. Nah, ini dia. Fungsi genap jika f min x sama dengan fx dan grafiknya simetris terhadap sumbu y. Adik-adik jangan lihat makna tertulis seperti ini ya. Makna tersiratnya, ini kan makna tersurat. Tersiratnya adalah, kita bandingkan dulu yang fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil, bentar, ini kita rapiin dulu. Kita rapiin. F min x sama dengan min fx. Ya, minusnya ada lagi di depan fx. Tapi kalau dia fungsi genap, tidak ada negatif. Nanya apa? Kalau fungsi fx itu kita substitusi dengan bilangan negatifnya, maka hasilnya itu akan tetap positif kalau dia fungsi genap. Tapi kalau dia fungsi ganjil, bentar ya, minta BA nggak dikasih-kasih. Oh, kalau dia fungsi ganjil, di substitusi nilai X-nya negatif, hasil fungsinya nanti jadi negatif. Misal, fungsi genap dulu lah ya. Kita ambil yang mudah aja, yang fx sama dengan x kuadrat. Kalau cos dan mutlak ini kan udah pasti dia bilangan yang positif nanti. Fx sama dengan 1, x-nya 1. Ya, 1 kuadrat berapa? Positif, positif 1. Nah, ganti x-nya dengan min 1. Min 1 kuadrat berapa? Juga positif 1, kan gitu. Ini banyak yang komplain masalah ini, adik-adik. Bu, ditulis. Bentar, Bu. Wah, itu tolong matikan mic-nya ya. Yang Iya, lagi silakan. Di-mute-kan dulu, adik-adik. Mute kan ya. Lius, matikan mic-mu, Lius. Sorry. Nah, walaupun jelek ya, yang penting bisa memahami lah adik-adik. Nah, gini maksudnya, Bu. Contoh yang fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini ya. Saya ambil x-nya sama dengan 1. Ya, x. Inilah kalau, makanya saya males adik-adik nulis cuma segini. Tapi font tulis kita nggak ada kok. Nah, ya titik koma. X sama dengan 1. Untuk yang fx sama dengan x kuadrat. Ketika x-nya 1, maka 1 kuadrat jadi 1. Positif ya kan? Saya ganti satunya dengan min 1, bilangan negatifnya. Tetap hasilnya juga 1, sama-sama positif. Artinya, si fx sama dengan x kuadrat ini adalah fungsi genap. Gitu ya. Kosinus juga gitu, adik-adik. Kita ambil x-nya 30. X sama dengan 30. Aduh, ke bawah. Gak apa lah ya. Jadi kosinus kayak mana lah saya ngejelasin. Nah. Clear. Nah, kosit tadi udah ya. Pokoknya dia kalau diisi negatif dia tetap jadi positif. Cos 30, berapa cos 30? Setengah? Setengah akar 3. Iya, setengah per 3. Cos 30 itu sama kayak Dani, mic-mu Dani. sin 60. Ya, setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 setengah akar 3. Tangan 30? Sepertiga akar 3. Akar 3, Bu. Kalau 60, setengah akar 3, cosnya setengah, tangannya akar 3. Nah, kosinus minus 30, gawat saya nulis kayak gini ya.
Berhenti lah situ. Nah, ini jadi tetap dia, Dedek. Setengah akar 3 juga. Kok sepertiga? Setengah nih. Setengah akar 3. Uji di kalkulator aja lah ya. Uji di kalkulator. Kalau pakai ini bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Kalau form harus insert lagi ya, Dedek. Coba kita insert. Bisa nggak insert? Kok nggak mau kursornya? Ibu mau gini, teks, kemudian pakai apa namanya? Tulisan gitu loh. Bisa diinsert dari Word. Jadi ngetiknya rapi gitu. Bisa nggak, Dedek, kira-kira? Nggak bisa ya? Pakai Google Pen. Ini kenapa dicoret? Ajis signore. Nyoret-nyoret. Nggak ada, bukan kau. Iya. Ya, push. Jadi kayak mana lah caranya biar bisa ngetik yang rapi, mudah terbaca gitu ya. Bingung deh kadang-kadang. Ini miring, ini 24. Gini lah jadinya ya. Nah, fx sama dengan cos x. Nggak mau dia, kenapa ini? Cos x. Kemudian bawahnya cos 30. Ya kan? Sama dengan, nah, ngetik setengah akar 3 ya. Itulah ya kira-kira. Mana ngetik setengah akar 3 di sini? 1/2 akar 3. Akarnya kayak mana? Akarnya gimana? Bacaan aja, Bu. Nah, itulah bingungnya kita kalau ngajar matematika ini. Matematika, statistika, ya kan. Pokoknya itulah ya. Bisa kira-kira Kami dipahami udah ya, panas Dek? kepala kami. Intinya kalau X-nya diisi dengan negatifnya, hasilnya tetap positif, tetap sama. Tapi kalau ganjil, kita isi X-nya negatif, nanti fungsinya jadi negatif. Misalnya yang lebih mudah inilah ya, X pangkat 3. Nah, coba kita ambil yang teks tadi lah. Nah, di sini. Oh, jangan. X sama dengan 1, ya kan? Maka F1 sama dengan 1, ya kan? Dan F dalam kurung min 1 sama dengan min 1. Paham kira-kira, Dedek? Nah, ini ya. X-nya 1 saya ambil untuk yang fx sama dengan X pangkat 3. Jadi kalau F-nya 1, X-nya diisi dengan 1 maksudnya, hasilnya kan 1. 1 kali 1 kali 1. Nah, kalau X-nya min 1, min 1 kali min 1 kali min 1, jadi min 1. Ini kan beda. Ini positif 1, ini negatif 1. 1. Jadi fungsi ganjil dia. Nilai fx akhir ketika dia disubstitusi dengan negatif, hasilnya jadi negatif. Sinus juga gitu, Dek. Sin 30 berapa tadi? Setengah, Bu. Setengah. Nah, sinus min 30 min setengah. Setengah. Sin 30 sama dengan setengah. Dan sin minus 30 min setengah. Nah, gitu. Jadi hasil akhirnya negatif.
Kok tertutup? Nah, ini ya contohnya ini. Ini nggak saya hapus, biar nanti yang nggak bisa join di awal bisa mengikuti. Ini ya, itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Nanti ini ada dek, kalau kita lanjut ya, ada, oh bukan pula, itu kalkulus dasar sih. Nanti ada di integral, tentu sama integral tak tentu. Ini dipakai fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya kan? Kemudian ada fungsi, ini mau kita bahas. Ini yang penting sekali. Oh ya, gua hapus aja lah ya. Iya, Bu. Nah tadi. Nggak bisa lagi. Hapus ininya. Biar jangan keganggu yang ini. Oke, sebentar kita buka portal dulu untuk absensi. Udah banyak ya. Oke lah, apa-apa. Oh, nggak bisa gitu. Bu buka portalnya dulu ada dek. Potensi utama. E-learning-nya jangan lupa diisi ya. Sebentar. Kok ini malam B pula? Salman, BB, Dimas Denianto, Muhammad Revi, Otonius dalam Banua. Sementara itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada deh jenis-jenis fungsi sama yang apa tadi? Contoh domain dan rings, ya kan? Yang belum fungsi komposisi. Ada kira-kira yang mau ditanyakan untuk sementara ini? Kosong. Nah, ini fungsi komposisi. Definisinya ada di sebelah ya di sini. Nah, maka Bu, harus soal absensi gimana, Bu? absensi. Sabar ya, Jis ya, sabar ya. Ya udah isi di apa? Isi di grup. Isi di grup seperti biasa, nama dan name ya, karena waktunya kan udah masuk 17.30. Ya boleh, kawan-kawannya kan udah ngisi. Kalau sudah waktunya diisi saja, Dek. Isi masing-masing apa berurutan lagi, Bu? Masing-masing aja kayak biasa. Karena kalau berurutan yang penting nengoknya. Ini mahasiswanya sebentar, berapa orang? 38. Mau dibuat list, kayak mana mau nengoknya? Penting lah nengok urutan-urutannya itu. Ya kan? Nah, bagus. Itulah, Bu. Buat nama, iya, buat nama dan NIM masing-masing. Udah. Terus ketahuan kita siapa yang memang nulis nama dia atau nama kawannya.
Tapi kalau dibuat list panjang seperti itu, saya nggak bisa periksa mana yang buat sendiri, mana yang dibuatkan kawannya. Kemarin ada yang kayak gitu, buat nama kawannya. Terus periksa lagi, ternyata dibuatkan. Padahal dia nggak hadir. Ya, paling tidak kan isi absennya kan. Ada orangnya gitu. Nampak, oh ini nama, NIM, nah, masing-masing nama. Makanya nama-nama WhatsApp-nya itu sesuaikanlah dengan nama kita. Ya, jangan dibuat yang aneh-aneh. Oke, fungsi komposisi ini definisinya. Kalau usah penting-penting ke situ, kita lanjut ke ini aja langsung. Maksud dari fungsi komposisi, kita mensubstitusi ya. Nah, inilah, Ibu lebih mudah nengok gambar ya. Kalau ini pening nengoknya, Dedek. Oh, bentar. Sebelumnya lagi, coba. Nah, ini pening nengoknya nih. Inilah ya. Nah, ini yang penting sekali. Nah, ini yang penting. Kalau dia F bundaran G, X ya, berarti F-nya terhadap X, G-nya juga terhadap X. Maka F-nya di luar, GX-nya yang di dalam. Artinya apa? Fungsi GX disubstitusi ke dalam F. G-nya yang dimasukkan ke dalam F. Ya, berbeda dengan yang ini, G bundaran F. Bundaran bacanya, Dedek, jangan bulat-bulat gitu ya. G bundaran F. Bundaran. F-nya terhadap X, G-nya juga terhadap X, dengan variabel yang sama. Nah, berarti kan G-nya di luar, F-nya yang di dalam. Si Fx disubstitusi ke dalam G. Paham ya? Berarti fungsi G-nya yang kita ambil, si Fx-nya itu kita substitusi, kita masukkan ke dalam G. Nah, contoh. Nah, ini ada sifat-sifat fungsi komposisi. Kalau dia F bundaran G, tidak sama dengan G bundaran F. Ya, iya, karena ini G substitusi ke dalam F, sedangkan ini F disubstitusi ke dalam G. Nah, jadi, tapi kalau dia tiga fungsi, F, G, dan H, ada fungsi satu lagi ya, H, sama-sama variabelnya X, F bundaran G dikerjakan terlebih dahulu, baru dikomposisikan terhadap H. Nah, itu akan sama hasilnya dengan G bundaran H, komposisi terhadap F. Jadi F-nya diisi oleh G bundaran H. Kalau ini enggak ya kan, hanya yang H variabel fungsi H disubstitusi ke dalam F bundaran G. Jadi ini jadi satu fungsi dulu, yang ini jadi satu fungsi, tidak dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya. Contoh, ini bentrok-bentrok gini gambarnya. Nah, jika diketahui fx sama dengan akar x, gx sama dengan 1 kurang x kuadrat, tentukan G bundaran F dan F bundaran G serta domain dan range-nya. Ini banyak sekali yang mau kita kerjakan di sini ada deh. Satu G bundaran F, satu lagi F bundaran G. Kemudian cari domain dan range-nya. Ya. Ini ada contoh satu. Kita apa namanya? Dikerjain, Bu? Kenapa? Enggak, Ibu jelasin. Ini kayak mana? Iya, Bu. Geser sini. Ini slide-nya itu ya. Bentar ya, Dedek. Ibu masih bingung yang ini. Gambarnya kenapa? Bentar. Furida OBA mengganti kuliah menggantinya di pukul 16 pagi.
Ah, ini dia. Bentar ya. Oh, gini harus diketiknya, Dedek. Harus ditulis. F bundaran, oh ini dulu ya. G bundaran F dan F bundaran G. Kita kerjakan dulu yang G bundaran F. Berarti kan kita substitusi fx-nya ke dalam gx. Gx-nya di luar. Nah, berarti coba saya ketik bisa nggak ini? Pakai akar pula. Coba diketik ya. G bundaran F. Nah, sama dengan G-nya kan 1 kurang X kuadrat ya kan. Kita isi dengan akar X, X kuadratnya. Kan kita mau substitusi Fx ke dalam Gx. Berarti 1 dikurang akar X dikuadratkan, hilang akar. Jadi 1 kurang X. Nah, ini G bundaran F. Ini agak mencong-mencong, nggak apa-apa lah, jadi penting tersampaikan maksud saya. Nah, kalau F bundaran G, G-nya yang kita substitusi ke dalam F. Bentar ya. Siapa yang tadi? Mas Ibu ada yang ini loh. Ada yang mau join. Hilang lagi. Nah, ini nih. Desti. Nah, G-nya, F-nya di luar, akar X. Yang di dalam G. Ya, G masukin ke dalam F. Berarti akar, ya kan, isi G ke dalam F. Berarti 1 kurang X kuadrat. Nah, gitu dia. Bisa kira-kira, Dedek? Ini? Ya, enggak saya Bisa, hapus Bu. itu, biar mengerti. Bisa, Bu. Kalau memang ini. Oh, sekarang domain dan range-nya. Bentar, sabar. Ini kok nge-hang gini?